Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaksi yang ketiga dari klorida asam adalah reaksi dengan amina dan amonia. Selanjutnya adalah reaksi dengan amina dan amonia. Aminanya dalam hal ini mulai dari amina primer, bisa juga amina sekunder, dan tentunya adalah NH3. Reaksi ketiganya adalah identik. Nah, sebenarnya kalau mau ditulis pun mekanismenya sama seperti yang sebelumnya. Dimana pada tahap awal ini adalah reaksi adisi. Hasilnya adalah tahap pertama, adisi. Yang kedua tentu adalah tahap eliminasi. Hasilnya adalah tentu di tahap eliminasi di sini akan dilepaskan Cl-. Baru pada tahap berikutnya dilepas sehingga dihasilkan sebuah amida. Ini secara umum disebut dengan amida. Tentu dengan melepaskan H+. Dengan demikian, seperti halnya reaksi dengan alkohol, maka nanti akan dihasilkan HCl. Sementara kita tahu bahwa ini adalah HCl yang merupakan asam, sehingga HCl ini bisa bereaksi dengan NH3 atau basanya. Bisa bereaksi dengan amina primer ataupun amina sekunder. Makanya nanti dibutuhkan 2 mol NH3-nya. Maka dari itu, seperti halnya juga pada alkohol, maka kita cari pereaksi yang mampu untuk mengikat HCl, yaitu kita menggunakan amina tersier ataupun juga piridin. Nantinya hasil reaksi antara klorida asam dengan amina tersier ini tidak akan menghasilkan amida. Kita lihat contoh. Ini adalah benzoil klorida. Kita gunakan reaksi yang umum aja, NR3. Apa hasilnya? Hasilnya nanti adalah ini adalah suatu garam asil. Ini adalah suatu garam asil amonium. Jika suatu halida asam seperti benzoil klorida tidak terlalu reaktif terhadap air, maka nanti bisa ditambahkan NaOH berair untuk mengikat HCl-nya. Reaksi dan larutan NaOH dalam air itu akan membentuk 2 lapisan nantinya.
setiap dihasilkan ACl, maka dia akan bereaksi dengan NaOH dalam larutan air. Nah, reaksi ini yang disebut dengan reaksi Schouten-Baumann. Tentu hasilnya adalah ditambah dengan Cl. Nah, Cl yang terbentuk inilah yang masuk ke lapisan air. Perubahan ke anhidrida. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan ion karboksilat ataupun garam karboksilat. Ion karboksilat bisa berperan sebagai nukleofil. Jadi langkah pertama ini adalah langkah adisi. Hasilnya tentu adalah ini adalah langkah yang pertama. Langkah selanjutnya adalah eliminasi. Nah, dalam hal ini dia akan melepaskan Cl-. Sehingga hasilnya nanti adalah ini adalah sebuah anhidrida. Jadi kalau ini adalah heptanoil klorida, ini juga C-nya ada 7, berarti ion heptanol. Sehingga dihasilkan senyawa di mana rantai karboninnya sama, maka disebut sebagai anhidrida. Jadi jelas di sini kita bisa dapatkan bahwa kita mendapatkan senyawa anhidrida. Jadi kita simpulkan bahwa derivat asam karboksilat yang kita reaksikan bisa membentuk derivat asam karboksilat lainnya. Seperti sebelumnya bahwa derivat asam karboksilat apabila direaksikan dengan air menghasilkan asam karboksilat. Jadi kesimpulan kita adalah bahwa halida asam itu bisa menghasilkan ke anhidrida. Artinya ini juga termasuk pada jenis derivat asam karboksilat. Perubahan ke aril keton. Halida asam itu merupakan regensia yang digunakan untuk reaksi asilasi Friedel-Crafts. Apa keuntungannya menggunakan halida asam? Bahwa nanti tidak akan terjadi penataan ulang. Hasilnya di sini kita langsung aja bikin hasilnya. Karbonil sini. Nah, inilah yang disebut dengan aril keton. Kalau kita beri nama berarti ini adalah 1 fenil, 1 propanon. Yang selanjutnya, ini bisa dilakukan reduksi. Jadi itu perbedaannya.
Kalau kita menggunakan alkil halida, maka dimungkinkan terjadi penataan ulang nantinya. Sehingga kemungkinan hasilnya adalah seperti ini, hasil penataan ulang. Dan nah, kalau ini hasilnya, ini tinggal kita reduksi. Sehingga hasilnya nanti adalah jadi dalam arti kata, kalau kita ingin mendapatkan senyawa ini, maka caranya adalah dengan mereaksikannya dengan halida asam. Karena kalau dengan alkil halida, maka akan terjadi penataan ulang, dan ini akan lebih banyak. Mayoritas, ini yang minoritas. Sehingga tepatlah bahwa untuk menghasilkan sebuah senyawa alkil benzen seperti ini, maka dilakukan reaksinya dengan halida asam. Reaksi dengan senyawa organologam. Suatu halida asam itu bisa bereaksi dengan berbagai macam nukleofil, termasuk dalam hal ini adalah dengan organologam. Dalam hal ini, kalau kita misalkan reaksinya dengan RMGX, kita tahu bahwa di sini yang menjadi pusat negatif itu adalah R-nya. Sehingga yang melakukan penyerangan di sini adalah berupa R-nya. Sehingga nanti hasilnya adalah kalau ingin kita bedakan, ini akan jadi R aksen, sehingga kita akan sedikit bedakan. Nah, selanjutnya ini sebenarnya baru pada tahap reaksi adisi. Baru kemudian reaksi eliminasi. Sehingga nanti yang terbentuk itu adalah, tentu ini adalah menjadi sebuah keton. Nah, biasanya reaksi dengan RMGX ini tidak hanya sekali, tetapi bisa berlanjut pada reaksi berikutnya dengan RMGX yang lain. Reaksi sama, ini negatif. Sehingga nanti hasilnya adalah, nah, di sini R-nya terikat, R aksen dalam ini. Nah, di sini O-nya menjadi negatif. Nah, ini ada MGX. MGX itu adalah secara keseluruhan muatannya adalah positif. Karena Mg bermuatan positif 2 dan X bermuatan negatif 1. Nah, untuk selanjutnya, inilah yang dihidrolisis. Sehingga yang dihasilkan nanti adalah berupa senyawa alkohol. Dan kalau kita perhatikan di sini, tentunya alkohol yang terbentuk di sini adalah berupa alkohol tersier. Jadi dalam hal ini, halida asam pada tahap awal nantinya adalah berupa keton, untuk selanjutnya direaksikan dengan RMGX kembali, sehingga hasilnya nanti adalah berupa alkohol tersier. Nah, bagaimana kalau misalnya yang kita inginkan itu adalah berupa keton? Apa yang dilakukan? Nah, yang dilakukan itu adalah, dalam hal ini, yang dilakukan adalah kita akan berikan halida asamnya secara berlebihan. Kemudian suhunya dipertahankan pada minus 25 derajat Celcius. Kita berikan contoh.
Ini adalah benzoil klorida. Inilah yang kita reaksikan seperti hal yang tadi. Kalau kita ringkaskan, berarti kita akan reaksikan dengan RMGX-nya. Soalnya RMGX-nya adalah metil magnesium iodida. Seperti di sini, ini 2 kali. Kemudian diikuti dengan hidrolisis. Apa hasilnya? Hasilnya adalah kedua-dua alkilnya di sini, CH3 dalam hal ini, itu akan terikat pada karbonilnya. Dan karbonilnya nanti setelah dihidrolisis, nanti hasilnya adalah berupa alkohol tersier. Nah, ini tentunya namanya nanti adalah, karena ini induknya adalah alkohol 1, 2, 3. Berarti namanya nanti adalah 2-fenil 2-propanol. Jadi secara umum bahwa kalau kita menggunakan regensia Grignard untuk bereaksi dengan klorida asam, maka hasilnya nanti adalah berupa alkohol tersier. Nah, bagaimana halnya kalau yang kita inginkan itu adalah berupa ketonnya? Maka dalam hal ini kita menggunakan senyawa organologam yang lain, yaitunya regensia kadmium. Berikutnya, seperti yang kita sampaikan tadi, bagaimana kalau misalnya kita menginginkan produknya itu adalah berupa keton? Kalau kita menggunakan regensia Grignard, maka reaksi itu akan berlanjut. Dalam arti kata bahwa keton yang terbentuk nanti akan bereaksi dengan reagensia Grignard. Untuk membentuk keton, kita menggunakan regensia kadmium. Bagaimana membuatnya? Dengan mereaksikan regensia Grignard. Direaksikan dengan kadmium klorida. Sehingga dihasilkan nanti regensia kadmium ditambah dengan MgCl2. Bagaimana kita membandingkan antara ikatan antara regensia Grignard seperti ini secara umum dengan regensia kadmium? Kita tahu bahwa Mg itu lebih elektropositif dibandingkan dengan kadmium. Maka dengan demikian, karena dia lebih elektropositif, maka R ini akan lebih negatif. Dibandingkan dengan R yang terdapat pada regensia kadmium. Kalau ini lebih negatif, tentu yang ini kurang negatif. Tentunya karena dia kurang negatif, kalau tadi kita sampaikan bahwa RMGX ini bereaksi dengan keton yang terbentuk. Tetapi di sini perbedaannya adalah bahwa regensia kadmium tidak bereaksi dengan keton. Sehingga ketonlah yang kita dapatkan hasilnya. Jadi kalau kita reaksikan nanti regensia kadmium misalnya secara umum dulu direaksikan dengan
sebuah halida asam atau klorida asam dalam hal ini, maka hasilnya nanti adalah tentunya berubah menghasilkan senyawa keton. Tentu kalau hasil secara lengkap tentu ini masih ada R-nya, berarti tambah R kadmium klorida. Sehingga dengan demikian di sini yang terbentuk itu adalah berupa keton. Nah, itulah perbedaan antara reagensia kadmium dengan reagensia Grignard. Selanjutnya kita perlihatkan contohnya. Ini adalah tentu propil magnesium bromida. Yang direaksikan dengan kadmium iodida untuk membentuk reagensia kadmium. Karena nanti yang reagensia kadmium itu akan mengikat 2 buah alkil, maka ini harus dikali 2. Sehingga nanti yang akan terbentuk itu adalah kita singkat aja 2 kali. Inilah reagensia kadmium. Nah, selanjutnya kalau reagensia kadmium ini kita reaksikan dengan sebuah reaksi di mana kita melihat di sini bahwa reaksi ini sesungguhnya di samping dia gugusnya mengikat halida asam, juga mengandung gugus ester. Maka reaksi ini memang harus dengan menggunakan reagensia kadmium. Bagaimana kalau kita menggunakan reagensia Grignard? Nah, kalau kita menggunakan reagensia Grignard, maka gugus esternya juga ikut bereaksi dengan reagensia Grignard. Tapi kalau sekarang yang kita inginkan itu hanya bereaksinya adalah dengan halida asam, maka kita gunakan reagensia kadmium. Sehingga nanti hasilnya adalah tentu mensubstitusikan antara Cl dengan R-nya. Dengan demikian hasilnya adalah tinggal ikat R-nya. Inilah yang kita maksud dengan pembentukan sebuah gugus keton. Sementara gugus esternya tetap. Secara umum, reagensia kadmium, kita tulis dulu, R2 kadmium. Seperti yang kita tahu bahwa R itu tidak efektif kalau R-nya itu adalah berupa sekunder maupun yang tersier. Kenapa? Karena hasilnya tidak stabil. Kapan dia stabil? Hasilnya akan stabil atau hasilnya akan bagus kalau R-nya itu berupa metil, primer, dan vinyl. Ini baru menghasilkan produk yang stabil. Artinya di sini adalah bahwa reagensia kadmium juga punya kelemahan. Artinya tidak semua R-nya bisa kita gunakan. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau yang kita inginkan itu R-nya itu lebih fleksibel? Misalnya sekunder, bisa juga primer, artinya R untuk semuanya. Maka yang kita gunakan adalah apa yang disebut dengan lithium dialkyl kuprat.
Nah, dengan menggunakan lithium dialkil kuprat, kita bisa menggunakan R-nya yang berupa sekunder ataupun yang tersier. Contoh, nah, dalam hal ini tentunya yang dihasilkan itu adalah kita tinggal mensubstitusikan yang ada dalam kurung ini dengan Cl. Sehingga hasilnya nanti adalah yang ini CH. Biar nanti kelihatan bahwa ini adalah sekunder ataupun tersiernya, kita tulis secara lengkap. C3-nya 2 kali. Berarti kita sudah bisa menulis bentuk hasilnya, yaitu berupa keton. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa alkil yang kita gunakan atau R-nya di sini, yang ini kita rubah bentuknya begini. Berarti yang ini sesungguhnya R-nya itu adalah sekunder. Jadi dalam arti kata, kalau kita ingin mendapatkan hasil yang lebih fleksibel, maka kita menggunakan reagensia yang disebut dengan lithium dialkil kuprat. Ini pun senyawanya adalah tentunya trimetil 3-pentan. Kalau ditulis secara lengkap sebenarnya kalau yang ini ya, CH3 ya, ke sini. Seperti ini. Sehingga kita berikan penomoran sebenarnya ya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini 2, 4 trimetil 3-pentanal. Jadi jelaslah bahwa berbentuk sekunder. Dan tolong perhatikan ya, cara penulisan yang seperti ini sama aja dengan yang ini. Untuk tugas, tunjukkan dengan persamaan bagaimana keton-keton berikut dibuat dari alkil halida dan klorida asam. Yang pertama adalah menggunakan reagensia kadmium, yang kedua menggunakan kuprat. Ini yang pertama, dan ini yang kedua. Selanjutnya adalah reaksi reduksi. Reaksi reduksi dari sebuah klorida asam itu menggunakan LiAlH4. Dalam hal ini tentu menggunakan pereduksi kuat. Nah, nanti hasilnya adalah berupa alkohol primer. Artinya di sini adalah gugus ini menjadi alkohol primer. Sehingga hasilnya nanti adalah CH2OH. Walaupun begitu, sebenarnya juga untuk membentuk alkohol primer bisa dibuat juga dari asam karboksilat. Jadi kalau ini asam karboksilatnya juga dengan LAH, maka hasilnya nanti adalah berupa kol primer juga.
Artinya adalah untuk sintesis dari alkohol primer tidak mesti dari halida asam. Bisa langsung dari asam karboksilatnya. Sebenarnya ini ada hubungannya. Pembentukan dari sebuah halida asam bisa dari asam karboksilat seperti yang kita pelajari sebelumnya menggunakan thionil klorida. Bagaimana mengusahakan agar yang kita inginkan itu tidak berupa alkohol tapi berupa aldehid misalnya? Apa yang dilakukan? Maka tentu yang dilakukan adalah mereduksi dengan reaksi yang lebih lembut. Karena litium aluminium hidrida ini adalah pereduksi yang kuat. Selanjutnya, seperti yang kita sampaikan sebelumnya, jika yang kita inginkan itu adalah berupa aldehid, maka kita membutuhkan pereduksi yang lebih lembut dibandingkan LAH tadi. Apa yang digunakan? Yang digunakan itu adalah litium tersier butoksi aluminium hidrida. Tidak kita tulis bawah. Ini adalah sebenarnya adalah turunan dari litium aluminium hidrida. Bagaimana pembuatannya? Pembuatannya adalah ini adalah tentunya adalah tersier butil alkohol. Karena ini nanti kita butuhkan ada 3. Nah, inilah yang direaksikan dengan LiAl H4. Sehingga hasilnya adalah ini H 3 buah akan digantikan oleh tersier butoksida. Berarti nanti hasilnya adalah ini O C, tinggal disalin O C, sini juga ngikat O C. Inilah yang disebut dengan litium. Ini litium karena dia ada 3, tersier butoksi aluminium hidrida. Nah, dengan menggunakan reaksi ini nantinya sebuah halida asam atau klorida asam dalam hal ini akan menghasilkan senyawa aldehid. Kita berikan contoh. Ini adalah 35 dinitrobenzoil klorida. Ini kalau kita singkat seperti Li LH biasanya suhunya adalah minus 78 derajat. Nah, hasilnya adalah maka gugus ini akan direduksi menjadi aldehid.
Namanya tentu adalah 3,5 dinitrol benzaldehid. Kira-kira demikian cara untuk mereduksinya. Jadi reduksi dari sebuah halida asam menggunakan LAH itu akan menghasilkan alkohol primer, sedangkan untuk mendapatkan aldehid berarti kita menggunakan pereduksi yang lebih lembut, yaitu lithium tritersier-butoksi aluminium hidrida halogenasi alfa. Sebelumnya kita membahas bahwa sebuah keton itu bisa menjalani halogenasi alfa, katakanlah dengan X2, bisa dalam suasana asam ataupun dalam suasana basa, yang nantinya hasilnya adalah berupa halogenasi alfa. Reaksi ini melalui serangkaian reaksi, yaitu melalui N0. Dengan cara yang serupa, yang mirip dalam pembentukan N0, nantinya halida asam itu juga akan menjalani halogenasi alfa, sehingga nanti di akhir dia akan mengalami tautomeri. Jadi pertama adalah pembentukan N0-nya, ya, sini yang terbentuk adalah ini seperti N0. Nah, inilah yang akan direaksikan dengan misalnya dengan Cl2. Hasilnya tentu dia akan terdekat di sini, sehingga hasilnya nanti adalah untuk selanjutnya dilepaskan HCl, sehingga hasilnya nanti adalah dari dalam hal ini sudah menjalani halogenasi alfa. Itu namanya adalah kloroasetil klorida. Sebuah asam karboksilat itu sukar untuk menjalani tautomeri, sehingga halogenasi alfa itu sulit terjadi. Nah, bagaimana agar terbentuk atau terjadi halogenasi alfa? Apa yang dilakukan? Tahap awal adalah dengan mengubah asam karboksilat ini menjadi halida asam. Misalnya dengan fosfor tribromida, sehingga hasilnya nanti adalah tentu adalah halida asam. Yang seperti kita ketahui bahwa halida asam selanjutnya ini dengan adanya Br2 tentu dia akan menjalani tautomeri. Hasilnya adalah terjadi halogenasi alfa. Selanjutnya, karena dalam campuran reaksi ini sesungguhnya itu berada dalam keseimbangan antara halogenasi alfa dengan asam karboksilatnya. Sehingga jika diberikan asam karboksilat yang berlebih, maka nantinya halogenasi alfa ini berubah menjadi
asam alfa halo. Jadi dengan demikian nantinya, tulis dulu. Nah, ini kita bikin berlebih. Sehingga nanti dihasilkan kita dapatkan sekarang adalah halogenasi dari asam. Ini tentu adalah halida asam yang tidak terhalogenasi. Dan ini kan bisa bereaksi lebih lanjut. Sedangkan ini kita sudah dapatkan halogenasi alfa dari sebuah asam karboksilat. Jadi dalam hal ini tentunya untuk halogenasi sebuah asam karboksilat kita membutuhkan fosfor tribromida untuk mengubah sebuah asam karboksilat agar dia menjalani halogenasi alfa, maka dibutuhkan di sini fosfor tribromida ataupun fosfor triklorida tergantung pada halida asamnya. Apakah yang terikat itu adalah Br atau Cl? Halogenasi alfa dari asam karboksilat disebut juga dengan Hill-Zielinski. Tadi kalau kita ringkaskan, jadi asam karboksilat yang direaksikan dengan PX3, selanjutnya dia membentuk halida asam, baru direaksikan dengan X2 dengan bantuan katalis. Maka nanti akan terjadi adalah halogenasi alfa pada asam karboksilatnya. Contoh, ini adalah asam heksanoat. Ini yang ditambahkan dengan Br2 dengan PBr3. Biasanya katalis dan kalor. Hasilnya kalau secara langsung adalah substitusi alfa. Dengan demikian hasilnya adalah namanya adalah asam 2 bromo heksanoat. Jadi di sini Br sudah masuk pada posisi alfa. Contoh yang lain. Hasilnya adalah, kita tulis dulu dalam bentuk halida asamnya, berarti
T ini adalah 2 bromo, 2 metil, C-nya 3 propanoil bromida. Nah, inilah yang dilanjutkan dengan hidrolisis. Tentu setelah dihidrolisis hasilnya adalah sebuah halida asam. Dihidrolisis maka hasilnya adalah berupa asam karboksilat. Sehingga kita tulis hasilnya sini. Nah, ini akan menjadi OH. Sehingga namanya ini adalah, karena ini udah jadi OH lagi, berarti ini adalah sebuah asam 2 bromo 2 metil propanoat. Jadi dengan demikian maka substitusi alfa pada alkohol sudah bisa kita dapatkan. Tulislah hasil reaksi dan beri nama. Yang pertama, A-nya apa, B-nya apa. Yang kedua juga demikian, A dan B. Demikianlah pembahasan kita tentang asam karboksilat secara keseluruhan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.